Metodologi penelitian, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian. Kedua, tinjauan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian atau hipotesis kalau ada. Yang ketiga, metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel yang memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. 2. Validasi dan rehabilitasi instrumen penelitian. Ketiga, teknik pengumpulan data atau memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. 4. Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi suatu populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. 5. Teknik analisis data yang memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Pertama, latar belakang masalah, yaitu berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kedua, tinjauan pustaka berisi uraian teori atau rujukan memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian atau hipotesis kalau ada. Ketiga, metode penelitian. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Kedua, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Ketiga, penetapan responden dan informan penelitian, memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentu responden dan informan penelitian serta teknik pengambilannya sampel. Keempat, teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatannya yang digunakan, proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Metodologi penelitian, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori, yaitu usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraian dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Landasan teori. Manfaat landasan teori yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian, penulisan sumber catatan, format dasar, teks, nama keluarga pengarang, tahun terbitan, nama pengarang, teks, atau tahun terbitan. Landasan teori, grand teori, dan penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan, nama belakang, dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan
mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam capai tujuan umum. Kons dan Andenal 2008, Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kedua, paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis. Pertama, tanpa arah. Kedua, berarah. Hipotesis statistik. Parameter populasi, reduksi, statistik ukuran sampel, membuat generalisasi atau menguji hipotesis statistik, dan kembali lagi ke parameter populasi. Dalam statistik dan penelitian terhadap dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. 1. Hipotesis deskripsi. Hipotesis deskripsi adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas pada Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari 3 permasalahan di atas, maka perumusan hipotesis daya tahan lampu merek X 800 jam, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton, daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskripsi. Jenis tingkatan data, nominal, ordinal, menurut interval atau rasio. Jenis statistik yang digunakan untuk menguji. Pertama, tes binomial. Kedua, chi kuadrat atau sampel. Rantes, tes atau satu sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif, adakah perbedaan kualitatif audit KAP Big Four and non-Big Four? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big Four and non-Big Four. Kualitas audit KAP
Big Four lebih rendah dibandingkan KAP non-Big Four. Kualitas audit KAP Big Four lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis kooperatif. Macam data, bentuk komparasi, 2 sampel, korelasi independen, kooperatif sampel, korelasi independen. Interval rasio, tetes 2 sampel, tetes 2 sampel. One way ANOVA, two way ANOVA, one way ANOVA, two way ANOVA. Nominal Messi number face x c kuadrat to sample, c kuadrat for ke sample, c kuadrat for ke sample. Marginal sign test will max fire, median test, mean redness, U test, Kolmogorov, Smirnov, Wolffish, Friedman, Tuen, ANOVA. Median extends what wall on Y ANOVA. Hipotesis hubungan asosiasi. Hipotesis asosiasi adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah adalah adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Macam tingkat data, teknik korelasi yang digunakan. Pertama, nominal. Teknik korelasi yang digunakannya adalah koefisien kontingensi. Ordinal. Teknik korelasi yang digunakan adalah pertama Spearman range, kedua Kendall tail. Interval dan rasio. Teknik korelasi yang digunakan percent product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Hipotesis kausal sebab atau akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah adalah apakah gaya kepemimpinan pengaruhi efektivitas kerja. Rumusan dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja.